yang bukan leluhur kita, bukan kakek kita. Kita berani biaya numpak kendaraan patungan sampai keliling Indonesia dengan biaya yang begitu besar, sampai 1, 2, 3 hari keliling. Berani kita panggil resiko mengeluarkan uang, kadang adol pitik, adol kambing, kadang utang tonggo. Sedangkan kamu sendiri yang dilahirkan orang tua, punya kakak yang mewarisi tanah kamu, kita dikasih warisan. Kok kamu nggak pernah sungkem? Karena kalau kita itu sudah punya perwakilan, punya konsulat, misalnya ada orang asing, misalnya orang Amerika ke Indonesia, Anda lapor jangan langsung di Pentagon. Cari kedutaan konsulat Amerika di negara Indonesia yang terdekat. Karena tiap pulau kan mesti ada konsulatnya. Di Bali ada, di Jawa mungkin ada beberapa tempat. Ya, tempatnya terdekat itulah yang kita mintai pertolongan. Misalnya kita itu visanya habis atau mau bikin paspor, ya kita cari konsulat terdekat. Nggak mungkin kita telepon Donald Trump minta, ya nggak dilayani. Namun saja mungkin kita nggak punya akses. Ya sama. Jadi kita punya ajaran versi dongeng dari leluhur kita. Itu kalau kita berdoa itu kepada leluhur kita terdekat dulu, kepada kakek kita dulu, buyut kita dulu, karena itu kita itu keturunannya mereka dan mereka sudah nggak ada, mereka itu sudah masuk dimensi yang kita belum menjangkaunya, mereka sudah menjangkaunya. Dan darah kita kan sama. Jadi mereka nggak mentolok, butuhku cari ini cah, mesti ada masalah begitu. Nah buktinya simpel nih Mas ya. Cukup mendatangi leluhur, kita minta dikasih nggih. Jadi ya. kita nggak perlu untuk datang ke makam wali atau makam dan sebagainya, nggak perlu nggih. Jadi begini Mas, menurut saya secara pribadi ya, kita itu punya leluhur, punya kakek. Di desa sendiri ada pesarian. Kita nggak berani mengeluarkan biaya. Sedangkan di tempat-tempat kuburan yang lainnya yang bukan leluhur kita, bukan kakek kita, kita berani biaya numpak kendaraan patungan sampai keliling Indonesia dengan biaya yang begitu besar. Sampai 1, 2, 3 hari keliling. Berani kita panggil resiko mengeluarkan uang, kadang adol pitik, adol kambing, kadang utang tonggo. Sedangkan kamu sendiri yang dilahirkan orang tua, punya kakak yang mewarisi tanah kamu, kita dikasih warisan. Kok kamu nggak pernah sungkem, nggak berani mikir biaya, bahkan tuku bensin wae ngekar tok kuburan, karena kita mungkin sudah pindah desa, itu kita nggak berani. Uang pakai uang 1.500.000 nggak berani. Tapi mendatangi kuburan leluhur orang-orang yang bukan leluhur kita berani pakai uang kok. Ya menurut saya kualat. Secara pribadi saya itu bisa kualat Mas. Betul. Makanya ya paling saya utamakan ada pesarian tempat leluhur saya pribadi. Itu saya paling sering, dan saya nggak pakai dino api, dino becik nggak ono. Kapanpun, hari apapun saya kangen berangkat. Gratis itu, jalan kaki. Karena di desa saya sendiri jalan kaki dan gerbangnya nggak ditutup, nggak ada uang parkir, nggak ada kotak amal. Jadi tidak ada mencari keuntungan pribadi. Nggak ada. Takut kualat Mas ya? Takut kualat. Jadi itu hati saya nggak mau bohong. Ini hati saya bukan versi kitab, bukan versi ajaran kitab suci ya. Ini versi dongeng dan versi dongeng. Dan ini keyakinan pribadi saya, pribadi sendiri. Dan Anda harap untuk tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, karena ini adalah versi pribadi saya, yaitu versi dongeng dari keluarga saya, leluhur saya, dari kakek-kakek saya terdahulu, dari nenek moyang. Tapi kalau meniru kan alangkah baiknya tahu leluhur Mas. Iya, tapi kalau kita itu nggak mengikuti, ya juga salah. Karena mereka dari bangsa asing juga mensponsorkan leluhur saya iso miber, leluhur saya iso numpak angin, leluhur saya iso geraji angin. Nah kita kok nggak boleh menceritakan. Kalau kita menceritakan dibilang kita bertentangan dengan ajaran mereka, itu kan juga nggak adil. Itu nggak adil. Kita punya batu sakral, dibilang itu ini itu. Kita punya pohon besar, dibilang itu nggak baik. Itu kan menyuplai oksigen, menetralkan udara. Masa untuk menanam pohon itu yang besar itu butuh ratusan tahun? Kita diklaim itu tempatnya para roh halus, tempatnya orang-orang berbuat
yang menodai kesucian Tuhan. Itu kan ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Warisan leluhur kita. Kita punya apa kalau kita itu menafikan itu semuanya? Kita iso kuwalat sesuai. Bangsa kita itu bangsa yang paling hebat. Bahasa yang paling sakti, bangsa yang paling kaya, modern, beretika, menjunjung tinggi ajaran dari Sang Pencipta, itu adalah bangsa saya sendiri, Jawa. Di atas muka bumi ini, menurut hati saya, itu adalah bangsa saya sendiri. Karena saya lahir di sini, hidup di sini, besar di sini, makan, minum, adus, seluruh, tok kali, tok tologo, di negara saya sendiri. Jadi, sumbangsi negara saya 100%, 100%. Saya sangat berterima kasih pada negara saya, kepada negeri saya, tanah air saya, pada bumi pertiwi yang saya injak, langit yang saya angin. Saya sangat berterima kasih karena diberikan negeri yang begitu sangat indah. Walaupun faktanya sekarang kita hidup menderita, tapi saya yakin di balik sana yang nggak bisa dilihat orang sekarang, itulah surga yang tersembunyi di negara kita. Gemaripah lo jinawe, toto tentrem kerto raharjo. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan. Gus, tadi sedikit Gus Naim menyinggung tentang kitab suci, gitu. Kitab suci kok apa Gus maksudnya? Kitab suci itu kan bahasa Indonesia. Dan yang diambil dari bahasa sana kitab. Karena bahasa kita kan nggak ada. Kitab kan artinya kan buku atau catatan. Itu kitab. Dalam bahasa Arab itu kitab itu artinya lembaran buku. Itu namanya kitab. Iya. Itu kitab namanya. Jadi ada kitab pengobatan, ada kitab hukum, ada kitab-kitab ini disebut kitab. Itu namanya disebut kitab. Kok dinamakan suci itu kenapa? Ya mereka itu kan katanya ajaran dari Tuhan, maka mereka suci. Ya semuanya pasti mengklaim suci. Dari negara manapun pasti mengatakan nggak mungkin dibilang kitab kotor. Nah tapi kalau versi saya sendiri ya pribadi, bukan kata-kata siapa-siapa, kata hati saya dan yang pernah dikasih ajarkan sama kakek saya. Yang namanya kitab suci itu tidak sembarang manusia mampu memegangnya, apalagi melihat apa membacanya. Itu hanya manusia tertentu yang diberikan mandat oleh Sang Pencipta. Dan tidak dicetak di pabrik, tidak ditulis sembarang orang, dan tidak diperjualbelikan. Karena ajaran agama tidak boleh diperdagangkan. Dan kesuciannya tetap akan terjaga sampai kapanpun. Jadi nggak ada orang Jawa punya kitab suci, kok sampai suwek, ceblok, nuplengsengan, katut banjir. Apalagi dipakai bungkus sego goreng. Tidak ada. Tidak ada satu pun tulisan, karena orang Jawa nggak punya kitab. Yang ada serat. Serat itu tulisan, ditulis dengan tinta emas, yang untuk membacanya butuh orang tertentu, tidak dipajang di museum, tidak dipajang di kampus atau di perpustakaan, tidak pernah dipajang. Dan kalau kita sekarang melihat serat-serat yang ada, itu kan buatan orang-orang zaman-zaman Portugis masuk, orang-orang Eropa sini baru dibikin dari lontar. Apakah itu dibuat suci? Ya, saya hargai sampean itulah kitab suci. Tetapi kalau yang dari versi yang dari kakek saya, nggak ada tangan-tangan manusia kotor yang bisa menyentuhnya, melihat pun nggak bisa. Apalagi buatan pabrik. Nggak bisa dipakai menghadrik, mengancam atau membunuh, tidak bisa. Karena itu suci. Bahasanya saja nggak bisa dipakai melaknat. Kita nggak boleh melaknat. Kita nggak boleh menjatuhkan harga apalagi membunuh. Nggak boleh. Menyantet, membunuh, itu nggak diajarkan. Kita harus memanusiakan manusia, menjaga alam sekelilingnya. Kita boleh membunuh karena ada alasan. Contohnya, kita butuh makan ikan. Kita bunuh ikan karena kita mau makan. Dan mereka juga senang kalau kita bukan membunuhnya, kita memanfaatkan. Ya, itu namanya memayu hayuning bawono. Istilah dari leluhur kita, memayu hayuning bawono. Bawono itu bumi. Memayu itu ya, maksudnya itu ya kita mengelola, menjaga, kita itu pokoknya berbuat karya sesuatu yang bermanfaat. Itu namanya memayu hayuning bawono. Di mana? Ya di bumi. Bumi itu kan bawono. Ada juga jagat. Itu juga bumi artinya. Bawono. Dan makanya pemimpin-pemimpin tanah Jawa dulu itu yang mimpin Prabu, bukan raja. Tidak ada satupun raja di atas tanah leluhur kita.
Raja itu bahasa dari India. Makanya ada judul lagu namanya Raja Hindustani. Ada Maharaja. Raja itu bahasa dari India. Kalau dari kita itu Prabu. Prabu itu yang menduduki atau memimpin suatu wilayah kesemakmuran. Punya lagi negara induk yang dipimpin oleh Mahaprabu. Ada Prabu, ada Mahaprabu. Itu berbeda. Kalau Mahaprabu itu pusat. Yang bagian provinsi itu dipimpin Prabu. Makanya ono jenenge Wahyu Keprabon. Dan semua Prabu tidak pernah memungut pajak dari rakyat. Karena dia dipimpin langsung dari Sang Pencipta. Dari para dewa, makanya ada istilah Wahyu Keprabon. Dewa sing ngekei wahyu itu.